Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Nur Adila dengan NPM 98824051221111053 dari jurusan Informatika kelas B. Dengan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas karakter building, yaitu membuat video intisari dari materi kuliah. Materi pertama yaitu teamwork. Teamwork adalah kemampuan tiap individu untuk bisa berkomunikasi, mendengar, dan melakukan pekerjaan secara lebih teratur dan juga terkoordinasi. Di sini ada beberapa skill yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu komunikasi dalam tim. Komunikasi yang baik dapat meningkatkan efisiensi teamwork dan meningkatkan kualitas kerja. Selanjutnya, tanggung jawab. Membagi tanggung jawab dalam tim dapat secara efektif meningkatkan teamwork. Dengan bertanggung jawab, kamu dapat dipercaya untuk bekerja sama menuju keberhasilan perusahaan atau keberhasilan bersama. Selanjutnya, kejujuran antar rekan kerja. Kita harus mendiskusikan ketidaknyamanan yang ada dan jadilah rekan kerja yang transparan. Apapun yang terjadi, semuanya harus dikomunikasikan dengan jelas untuk teamwork yang baik. Selanjutnya, mendengarkan dengan baik. Mendengarkan lawan bicaramu adalah salah satu cara menghargai orang tersebut. Sebaliknya, mereka juga akan mau menghargai dan mendengarkan pendapat kamu jika kamu mendengarkan mereka. Selanjutnya, empati terhadap anggota tim. Dengan begitu, kamu akan bisa lebih mengerti apa metode pendekatan yang terbaik bagi mereka supaya tercipta teamwork yang baik. Selanjutnya, kolaborasi ide. Dalam pekerjaan, kamu tidak bisa menang sendiri. Jadi, kita harus memahami maksud dari ide dan saran yang disampaikan orang lain. Yang terakhir, skill yang harus dikuasai yaitu manajemen waktu. Sangat penting untuk mengatur manajemen waktu secara efisien supaya semua tugas dan tanggung jawab bisa diselesaikan sesuai batas waktu. Selanjutnya ada manfaat teamwork. Yang pertama, bekerja dapat menjadi lebih efektif. Apabila hubungan kerja dengan rekanmu baik, kamu dapat mengkomunikasikan masalah, pendapat, dan segala hal yang berhubungan dengan pekerjaanmu tanpa kesulitan. Lalu ada mendapat lebih banyak ide. Kamu bisa kapan saja meminta masukan dan ide menarik dalam proses tukar pikiran dengan rekan tim lain. Yang ketiga ada saling mengandalkan satu sama lain. Pada masa-masa sulit, teamwork yang baik akan membuat bebanmu sedikit lebih ringan karena rekan-rekan kerjamu dapat diandalkan. Kreativitas semakin terasa. Selain bisa meminta masukan dari rekan kerja, sebaliknya kamu juga pasti dituntut untuk berkontribusi dalam tim, salah satunya memberikan ide atau pendapat. Selanjutnya, respect. Respect adalah bentuk rasa hormat terhadap seseorang, atau secara harfiah, respect adalah menghormati orang lain. Kepada siapa seharusnya kita respect atau menghormati? Itu kepada orang tua, saudara, tetangga, teman, dosen, dan tenaga kependidikan atau karyawan. Mengapa respect itu penting? Dengan keragaman suku, ras, agama, dan budaya, akan sangat mudah dijumpai kebiasaan yang sangat berbeda. Maka dari itu diperlukannya sikap menghargai dan penerimaan terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Selanjutnya ada Unibi Values. Unibi ini terdiri dari 5 huruf. Yang pertama U-nya itu yaitu unity. Perbedaan saling melengkapi sehingga menjadi kekuatan. Kesatuan untuk mewujudkan visi misi dan nilai-nilai Unibi mengutamakan kesatuan dalam bekerja dan melayani. Selanjutnya N, nation. Bekerja untuk bangsa. Pendidikan adalah senjata dan benteng bagi suatu bangsa. Melalui pendidikan akan mengubah bangsa untuk bangsa Indonesia dan terbuka
menjadi tempat belajar bagi bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, integrity. Integritas merupakan salah satu modal penting bagi seorang entrepreneur. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Selanjutnya, boldness. Berani mengambil kesempatan atau peluang, sekaligus berani dan tegas dalam menghadapi tantangan. Tapi jangan lupa, berani bertindak itu harus berani bertanggung jawab. Yang terakhir, innovation. Karena situasi dan perkembangan selalu berubah, kita harus bukan hanya mampu mengikuti perubahan, tapi kita yang menjadi pembuat perubahan dan pembaharuan. Selanjutnya, highly effective people. Kebiasaan manusia yang bisa dipraktekkan agar hidup lebih produktif dan efektif. Di antaranya ada, jadilah proaktif. Karena kita menginginkan kesuksesan dalam karir, maka kita dituntut untuk proaktif, menentukan apa yang ingin dicapai, kemudian menyusun cara apa saja yang bisa dilakukan agar tujuan tersebut tercapai. Selanjutnya, menentukan tujuan yang ingin dituju, atau begin with the end in mind. Dengan menentukan tujuan yang ingin dituju, kita akan memilah langkah yang akan ditempuh. Apakah langkah tersebut akan membantu kita mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, sebaiknya tinggalkan dan cari langkah atau perbuatan yang lebih efektif. Dahulukan yang menjadi prioritas atau put first thing first. Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Berpikir menang-menang. Kita harus selalu mencoba menemukan solusi supaya bisa meraih kemenangan untuk semua pihak. Berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Untuk bisa dipahami orang lain, maka hal pertama yang perlu kita lakukan adalah memahami dulu orang lain. Sinergi. Dengan terbiasa bersinergi, maka kita tidak hanya bisa menjadi sosok yang mandiri, tapi juga bisa menjadi orang yang bisa bekerja sama dengan siapa saja. Dan terakhir, mengasah gergaji. Orang yang efektif akan terus mengasah hal-hal dalam kehidupan mereka supaya terus maju dan berkembang dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.